Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Jungkring. Video kali ini saya kedatangan HP Oppo A16 masuk dalam keadaan mati total, dibawakan sampai dusnya seperti ini. Katanya ini HP masih garansi, tapi saya suruh ke service center saja, itu usernya nggak mau, katanya suruh dibenarkan di sini aja. Coba kita cek, ini kardusnya dibawakan ya. Coba kita nyalakan dulu HP-nya. Saat dinyalakan HP-nya bergetar, tapi dia tidak mau tampil gambarnya. Coba kita cas dulu. Saat dicas pun dia bergetar, tapi tidak tampil apapun. Dia tetap gelap dan tidak ada gambarnya di sini ya. Oke, berikutnya langsung saja kita bongkar HP-nya. Ini kardusnya kita singkirkan dulu. Ini back covernya sudah terlepas ya, ini harus hati-hati jangan sampai merusak back cover. Tadi saya gunakan blower dengan panasnya itu 220, anginnya 100. Ini terlihat HP-nya masih tersegel ya. Coba kita lepas konektor baterai dulu. Setelah terlepas konektor baterai, akan coba kita pasangkan lagi nih konektor baterainya. Kita coba nyalakan lagi. Dia tetap tidak ada gambar apapun. Kita lepas lagi. Kita akan tes menggunakan LCD baru. Ini dia, sudah saya siapkan LCD baru untuk pengetesan. Kita hubungkan LCD baru. Coba kita nyalakan. Dia bergetar dan menyala. Berarti ini kemungkinan rusak hanya pada bagian LCD. Kita coba cas dulu, ini baterainya habis. Saat kita coba LCD baru, dia mau menyala. Ini akan kita tes dulu. 210227. Kita coba tekan satu aplikasi. Kita geser-geser. Ini saya agak susah menggunakan sarung tangan untuk mengetes layar sentuh. Kita lepas dulu. Kita tekan salah satu aplikasi dan kita geser ke semua sisi di LCD. Ini untuk membuktikan bahwa layar sentuhnya itu bisa disentuh ke semua sisi. Ya, ini normal ya. Dia ikut ke semua sisi. Oke, ini kita coba LCD baru, ternyata HP-nya menyala, berarti ini HP rusak LCD. Kita lepas dulu konektor baterai. Untuk mengganti LCD kita harus melepas baterainya. Ini ada plastik. Ini plastik yang pertama ya, kita buka seperti ini. Sudah terbuka. Ini plastik yang kedua, kita tahan ke samping. Plastik yang pertama kita tarik. Seperti ini ya, yang kedua ditahan, yang pertama ditarik. Ini cukup keras. Sudah terbuka. Baterainya sudah terlepas. Ini plastik kedua juga akan kita singkirkan sedikit supaya tidak mengganggu. Kita lepas semua konektor LCD dan mainboard. Ini juga konektor antenanya kita lepas. Ini masih ada satu baut, kita lepas juga. Kemudian kita angkat mesin. Mesinnya kita simpan dulu. Berikutnya saya akan lepas LCD-nya. Kita bisa gunakan separator atau kita bisa juga gunakan blower ya. Di sini saya akan coba gunakan blower dengan panas 220, anginnya 100. Sudah cukup, kita panasi dengan blower sekitar 3 putaran. Berikutnya kita gunakan alat seperti ini, seperti scope ya. Kita tempelkan. Ini menempel, kemudian kita angkat. Ini masih cukup berat. Sambil kita angkat, sambil kita masukkan plat seperti ini ke sisinya. Setelah sisinya ada yang terangkat, kita bisa masukkan platnya seperti ini ya.
Ini LCD-nya sudah terangkat. Perhatikan di sini, di atas ujung LCD ini ada filter. Ini harus kita amankan untuk kita pasang lagi di LCD yang baru ya. Ini adalah filter penutup speaker bagian atas. Ini LCD lamanya sudah terlepas ya. Berikutnya akan kita bersihkan sisa lem yang ada di frame. Perhatikan di sini, barangkali masih ada sisa lem, harus kita bersihkan. Ini ya contohnya, bersihkan dengan pinset secara perlahan. Baik, ini semua sisinya sudah bersih dari bekas lem. Bahkan kalau dirasa masih ada bekas debu, kita bersihkan dengan kuas seperti ini. Berikutnya akan kita coba presisikan LCD yang baru. Ini harus kita coba dulu. Plastik pelindungnya kita lepas. Sini juga masih ada plastik pelindung, kita lepas lagi. Kita tempelkan dulu ini fleksibelnya dengan LCD. Kita agak tarik ke atas, kemudian kita tempelkan. Udah ya, seperti ini udah menempel. Ini segelnya kita buang. Kita berani membuang segel ketika kita sudah mengetes LCD-nya dan kita nyatakan dia normal, baru kita berani membuang segel. Kita coba presisikan dulu. Ya, ini cukup presisi. Kita lepas lagi. Jangan lupa kita kembalikan filter penutup speaker di sini ya. Pentingnya filter ini jangan sampai hilang. Karena di LCD yang baru itu tidak ada filternya ya. Oke, ini sudah terpasang filternya. Tinggal kita beri lem LCD. Kita gunakan lem LCD merek Mechanic. Ini warna hitam. Ini daya rekatnya cukup kuat. Saya suka dengan lem ini. Kita lem ke tepi frame. Perhatikan di sini, sepertinya ini ada dua lubang. Salah satunya adalah lubang sensor. Ini jangan sampai terkena lem. Jadi ini akan kita bersihkan lagi yang berada di dekat lubang supaya tidak mengganggu. Karena kalau sampai lubang sensornya tertutup oleh lem, itu nanti ada fungsi yang kacau. Ini ya, tidak ada yang mengganggu. Perhatikan ini pengelemannya hanya berada di tepi frame. Seperti ini ya. Berikutnya tinggal kita pasang LCD-nya. Pasang perlahan, kita presisikan. Kita lihat ini hasilnya apakah presisi. Ini kan di tepi-tepi itu ada sisa lem yang keluar ya. Itu akan kita bersihkan. Di sini saya gunakan kain lap pembersih kacamata ini sebenarnya. Saya beli banyak itu biasa untuk membersihkan sisa lem LCD seperti ini. Kita kasih cairan entah itu thinner atau pertamax dan kita bersihkan sisa lem yang keluar supaya hasilnya nanti lebih rapi ya. Sudah bersih sisa lem yang keluar ke tepi frame. Langkah berikutnya kita akan gunakan penjepit LCD ini ya untuk merekatkan LCD dengan frame selama lemnya belum kering. Kita gunakan perekat LCD seperti ini. Ini harga satuannya waktu saya beli itu satunya 25.000, tapi sepertinya sekarang udah turun harganya, itu kalau nggak salah sekitar 15 atau 17.000. Proses pemasangan sudah selesai. Ini tinggal kita tunggu lemnya kering. Itu paling nggak sekitar 1 jam itu baru dia benar-benar kering ya. Ini kita singkirkan dulu. Kemudian kita akan bersihkan juga ini frame dan back cover. Ini masih ada sisa lemnya. Akan kita bersihkan menggunakan pinset. Kita bersihkan secara perlahan. Ini semua sisi sudah terlepas dari perekatnya ya, ini udah bersih. Ini back cover dan framenya itu udah bersih. Tinggal kita tunggu lem LCD-nya itu kering. Baik, ini setelah menunggu 1 jam lebih, saatnya kita rapikan. Ini kita lepas dulu. Berikutnya akan kita pasang mesin ke perangkat.
Konektor sidik jari juga kita pasang. Dan kita pasang juga ini frame tengah. Baik, ini semua baut sudah terpasang, tidak ada yang tersisa ataupun yang kurang. Berikutnya akan coba kita tes nyalakan dulu. Langkah terakhir adalah kita akan pasang back cover. Kita kasih lem di bagian tepi, tapi jangan terlalu tepi supaya dia tidak keluar ke samping. Ini back covernya sudah terpasang, dan kita buka pelindung LCD-nya dan kita bersihkan lagi menggunakan tisu. Kemudian ini back covernya kan lemnya belum kering, ini akan kita bantu dengan karet gelang. Kita kembalikan lagi ke dusnya. Siap, kita kembalikan ke yang punya. Begitulah cara saya mengganti LCD Oppo A16. Semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas. Mantap.